Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan diskusi yang tersingkir dan yang kembali ke DPR. Sekarang kita udah dengar tadi Sumatera Selatan. Saya mau pindah ke Sumatera Barat. Nudirman Munir, politisi Partai Golkar. Apa pengalaman Anda sama dengan Yani dan Anwar Puadi tadi? Sebenarnya pengalamannya hampir mirip, cuma kita ada tambahan sedikit yang namanya badai Mifan. Kalau istilah kita di sini badai Dufan, dunia fantasi. Kalau di Sumatera Barat ada badai Mifan, Minang fantasi. Jadi badai Mifan itu selama 6 bulan terakhir ini, itu minimal 10 bis itu gratis tanpa bayar ongkos dan masuk juga gratis ke dalam Mifan. Sampai di situ mereka didoktrin, bahkan diminta berjanji kepada Allah bahwa saya akan memilih si A. Ini luar biasa nih. Dibayar dan dikasih uang makan 50.000. Nah, persoalan utamanya bukan hanya itu. Ini ada korupsinya. Kenapa saya bilang ada korupsinya? Karena Mifan itu, setiap yang masuk Mifan, itu harus 30% untuk Pemda. Sekarang pendapatan Pemda hilang 30%, karena gratis. Jadi negara dirugikan di sini. Pemerintah daerah, Kota Padang Panjang dirugikan. Karena tidak masuk uang untuk Mifan. Nah karena itu saya hitung-hitung di sini minimal itu sekitar 1,4 miliar kerugian Kota Padang Panjang pemasukan dari Mifan yang karena digratiskan oleh yang mengelola Mifan, negara dirugikan. Karena itu menurut hemat saya di sini ada 2 pasal yang bisa dikenakan. Pertama, yang berhubungan dengan pasal 89, Yunto pasal 301. Yang kedua, undang-undang tidak pidana korupsi. Kenapa? Karena terpenuhi unsur tindak pidana korupsi di sini. Yaitu menurut pasal 2 Undang-Undang Korupsi tahun nomor 31 tahun 99 mengatakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, jelas ini merugikan keuangan negara, atau perekonomian, dipidana minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Jadi di sini ada tidak pidana korupsinya, ada money politiknya. Sebenarnya sengketa ini yang penyebab utama itu adalah adanya pasal 184 dari Undang-Undang Pemilu. Kenapa saya katakan ini yang menjadi penyebab utama? Kalau dulu rekapitulasi itu adanya di kecamatan, PPK. Di situ ada Polsek, ada Koramil, ada Muspika. Sehingga ratusan mata caleg, Koramil, Muspika, Polsek, semua mengarah ke PPK. Kalau sekarang di PPS di tingkat desa, kalau di Sumatera Barat tingkat nagari, siapa yang mengawasi mereka? Jangankan jalan pakai mobil, jalan motor aja ada yang nggak bisa masuk. Sehingga rekapitulasi di PPS yang membawahi sampai 20 lebih TPS, inilah yang dijadikan barang dagangan. Saya sendiri mengalami langsung seperti yang terjadi oleh Ahmad Yani. Saya ditelepon, kita ada 9 PPS, kalau Pak Nudirman sanggup bayar sekian, separuh dari yang dibayar orang lain, kita akan putar suara untuk Pak Nudirman. Ini luar biasa. Dan ini sudah saya laporkan ke Bawaslu Pusat maupun Bawaslu Provinsi. Mereka minta bukti. Padahal yang dilakukan Mifan ini Pak, itu sudah masif, terstruktur, sistematis, dan semua orang tahu. 8 kabupaten kota diajak Pak wisata gratis ini Pak. Diajak naik bis gratis, masuk Mifan gratis, sampai sana dibagi-bagi uang. Lalu bukti apa lagi? Ini yang saya heran.
Harusnya kan proaktif Pak Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota. Tapi diam aja. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Nasrullah, kalau ini tidak ditindak, apalagi PPS ini Pak, kalau tidak dilakukan penghitungan ulang, ini betul-betul menjadi pemilu terburuk yang pernah dilakukan di Indonesia. Dan ini harus segera diatasi Pak. Kalau tidak, kita tidak tahu entah apa yang akan terjadi. Kenapa? Banyak calon karbitan yang akan naik. Yang kampanye bapaknya, anaknya di rumah cuma duduk-duduk aja. Contoh nanti dia terpilih, ngomong aja dia nggak bisa. Kenapa? Bapaknya banyak uang, dia jor-joran dengan uang. Karena itu menurut saya, karena saya tidak duduk di pansus, ini dosa Pak Yani juga menggolkan pasal 184. Jadi satu-satunya cara menurut hemat saya, kembalikan kepada undang-undang pemilu yang lalu, paling tidak di PPK. Ditarik lagi ke kecamatan, jangan di PPS, karena di PPS di situ terjadi jual beli. Mau berapa? 1 juta, 2 juta, saya balikin suara. Kenapa? Ada yang daerah karena saking jauhnya, mereka nggak mengadakan pemilihan, ditusuk sendiri oleh PPS ya. Ditusuk sendiri oleh PPS. Nah ini mau dikemanakan negara kita ini? Masuk di TV. Nah karena itu menurut saya Pak Bung Karni, baik itu money politik yang bersifat langsung. Yang bersifat langsung saya hitung 50.000 dikali 160 dikali 180 hari. Itu jumlahnya 1,4 miliar. Itu langsung money politik dikasih 50.000. Yang korupsi 1,4 miliar. Kenapa? Bagian keuangan yang didapat oleh pemerintah daerah tidak diberikan kepada daerah, karena ini digratiskan. Saya minta Pak Pandu tadi mengatakan, minta data sudah sampaikan ke Bawaslu. Tinggal Bawaslu sekarang Pak Nasrullah tindak orang ini. Memang undang-undang kita lemah Pak. Kalau money politik, hukumannya ada yang percobaan. Seharusnya siapapun yang melakukan money politik harus didiskualifikasi. Dan bagi mereka yang terang-terangan melakukan tindakan ini, harusnya masuk daftar hitam blacklist, selama-lamanya tidak boleh lagi jadi caleg. Kenapa? Ini merusak. Nanti kita akan ada caleg yang cari pulang modal, cari caleg korup dia. Ada caleg karbitan, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak ngerti apa-apa, jadi anggota DPR. Kita nggak mau itu terjadi. Karena itu saya minta kepada KPU Sumatera Barat, khususnya Sumbar 2, kotak suara dibuka kembali dan dihitung kembali. Itu baru ada kejujuran. Selama itu tidak dilakukan, saya tidak menganggap bahwa pemilu ini bersih dari kecurangan. Bahkan saya akan menganggap bahwa pemilu ini pemilu terkotor yang pernah ada di Republik Indonesia. Saya rasa itu Pak. Ya tapi kan ini tidak hanya terjadi di Padang Panjang, di sebuah wilayah, bukan Sumatera Barat, seluruh wilayah. Kalau kita hitung ulang, berapa lama lagi baru selesai? Makanya saya sepakat tadi dengan Pak Yani, ini harus ada perpu. Perpu bahwa pemilu ini memang harus kita lakukan hitung ulang. Kita bukan pemilu ulang, hitung ulang. Yang sudah dipilih sudahlah, kita hitung ulang. Ini memang harus dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Karena memang terjadi secara masif, terstruktur, sistematis. Baik. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita biarkan seperti ini? Baik. Lebih parah lagi. Sekarang saya ke Pak Sudik. Pak Sudik, melihat juga hal yang semacam ini terjadi? Ya, Bang Karni, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Sulawesi Tengah yang kembali memberikan satu kepercayaan dan amanah di tahun 2014 ini lewat pemilu legislatif, sehingga hasil rekap di tingkat provinsi Hanura mendapatkan suara 123.646 suara dan lolos Senayan. Apa di Sulawesi Tengah nggak ada permainan? Saya kira persoalan kecurangan, kejahatan pemilu hampir sama modusnya, Bang Karni. Hampir sama di semua daerah.
Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya memang saya sudah sampaikan ke Pak Andi Muhammad ya Bawaslu tentang persoalan-persoalan money politik, pada saat kampanye, lalu kemudian juga penggelembungan suara pada saat hasil rekap dan sebagainya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Yani, lalu kemudian Nudirman, semua daerah sama. Lalu kemudian ditambah lagi para kepala daerah yang berasal dari partai politik yang melakukan intimidasi terhadap para SKPD, camat, desa. Sehingga ya memang kita tidak bisa berharap tentang pemilu yang berkualitas. Di mana asas pemilu yang bebas, jujur, dan sebagainya. Karena proses ini diwarnai dengan intimidasi, money politik yang sangat masif gitu. Dan itu terang-terangan. Bahkan dalam satu keluarga misalnya kita bisa temukan itu ada 6 amplop ada di situ, sembako ada 6 kantong di situ dalam satu rumah gitu loh. Kan hampir semua. Nah ini menurut saya bahwa memang pengkaderan di partai politik ini sangat tidak berjalan dengan baik. Kader-kader partai politik yang direkrut menjadi calon anggota legislatif dengan mengandalkan uang dan sebagainya, masyarakat pun tidak melihat dari sisi kualitas. Siapa yang memberi? Siapa yang memberi itu yang dipilih. Jadi mereka tidak melihat hasil kinerja, bagaimana kinerjanya, rekam jejaknya, bagaimana. Bagi mereka mau dia preman, mau dia pemabuk, apa segala macam, sepanjang mereka dikasih, mereka menjatuhkan pilihan untuk itu. Tapi jadi mau apa bangsa ini kalau Pak Sudik masih terpilih, apa Pak Sudik juga bayar? Bang Karni, selama saya kampanye, saya bisa bayar orang yang ada di Sulawesi Tengah ketika dia menemukan Rp1 pun untuk memberikan kepada seseorang dalam konteks money politik. Bahkan dalam berbagai kesempatan bisa ditanyakan, saya sampaikan kepada masyarakat, jangan pilih saya ketika saya dianggap tidak mampu membawakan amanah dan kepercayaan selama 5 tahun belakangan ini. Tapi kita pilih calon-calon anggota legislatif yang betul-betul mampu untuk membawa amanah dan kepercayaan. Terus bagaimana Pak Sudik mengamankan suara Pak Sudik agar tidak dicuri orang? Iya, Bang Karni, kebetulan kan di Komisi 3 kan bermitra dengan kepolisian. Ya, walaupun memang dia tidak secara langsung di situ, tapi saya minta supaya kepolisian dalam hal mengawasi katakanlah yang ada di TPS, ya, lalu kemudian yang ada di PPS, apa segala macam, saya minta supaya betul-betul mengawasi tentang proses tahapan-tahapan pemilu ini. Dan itu saya saya memberikan terima kasih ya terhadap. Tapi banyak juga polisi yang ketika diminta begitu bilang kami tidak berwenang sampai masuk. Iya betul. Secara langsung memang tidak punya kewenangan, ya. Karena di situ ada Panwas, tapi Panwas kita tidak bisa berharap banyak. Apa yang disampaikan oleh Pak Yani tadi bahkan terlibat dalam persoalan-persoalan transaksional apa segala macam, memang tidak bisa dinafikan. Memang ada modus-modus seperti itu yang berlangsung, ya. Artinya pihak penyelenggara dengan pihak kontestan ikut terlibat dalam proses-proses seperti itu. Nah, menurut saya bahwa pemilu berkualitas tahun 2014 ini memang sangat jauh dari harapan kita dan hampir saya katakan bahwa ini adalah pemilu yang paling terburuk. Ya, hampir semua daerah modusnya sama. Kalau itu Pak Sudik juga setuju kalau terlepas dari saya sangat setuju, Bang Karni. Saya bukan karena saya terpilih lalu kemudian saya happy, tapi saya betul-betul melihat bahwa ini kecurangan ini harus kita hentikan. Proses demokrasi yang berkualitas ini kita harus kita jalankan dengan baik, jangan lalu kemudian terjadi mobilisasi sedemikian rupa suara rakyat lalu kemudian dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sangat setuju ketika terjadi penghitungan ulang. Baik, Pak Bakri. Pak Bakri juga yang terpilih. Iya, iya Bang Karni. Dan nomor 1 suaranya. Iya. Luar biasa. Selamat dulu. Bagaimana tanggapannya terhadap itu tadi? Iya, sebelum saya menanggapi, saya juga melalui forum ini ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat ya, yang telah memberikan keputusannya yang baik, relatif damai dan tertib ya, khususnya kepada tim dan jaringan pendukung saya ya, karena saya ini kan bisa dibilang ini kali ketiga ya menjadi anggota DPR untuk periode yang ketiga.
Nah, yang kedua, saya dari awal sudah terlalu sering bicara tentang kelemahan sistem pemilu kita. Saya mengatakan bahwa ini tadi saya bisik-bisik juga dengan Pak Yani. Secara sadar sistem pemilu ini sebetulnya telah gagal melarang uang masuk ke dalam politik dari awal, gitu. Jadi orang itu lupa bahwa money politik di dalam sistem pemilu itu agak sistemik sifatnya. Dan memang saya melihat kadang-kadang kita gagal berpikir secara sistemik, ya. Ini karunia Tuhan yang belum kita punya, ya, secara baik. Karena itu kalau kita lihat pemilu ini kan sebetulnya kompetisi antar orang lebih banyak, bukan antar partai. Yang berkelahi di dalam pemilu ini itu adalah orang, ya. Partai saya kira ada kontribusinya, tetapi sekarang ini orang per orang itu sangat menentukan. Semakin ke bawah pemilunya itu, ke DPRD tingkat 2, itu perkelahiannya semakin individual. Semakin ke atas itu memang ada jasa partai. Nah, karena basisnya individual, tapi dalam undang-undang individu itu kebebasannya dihalangi, ya. Coba lihat undang-undang pemilu itu mengatakan caleg itu dilarang terima uang. Dia hanya boleh menerima dari partainya, ya. Karena itu caleg menggunakan uangnya sendiri di dalam pemilu. Jadi satu sisi dia dilarang terima uang, hanya boleh dari partainya. Sebaliknya ketika pengeluaran, coba lihat itu laporan partai politik di KPU. Di webnya KPU itu ada laporan keuangan partai politik. Semua partai mencantumkan caleglah sebagai penyumbang. Ini pengeluaran pertama. Jadi seluruh caleg ini dari pusat sampai ke daerah itu caleg adalah penyumbangnya. Itu pengeluaran pertama. Kedua, caleglah kemudian yang bertempur dan mengeluarkan biaya tempur yang luar biasa. Karena tempur itu begini, orang lain mengeluarkan berapa, itu juga menentukan Anda berapa mengeluarkan, karena pertempuran itu sudah individu sifatnya. Di dalam partai dan di luar partai. Dan pemilu kita sampai 6-10 miliar. Ada yang mengaku 77 miliar. Ada yang mengaku sampai segitu. Untuk kursi pusat, ya. Jadi politik kita ini, sistem pemilu kita ini tidak melarang masuk uang ke dalam politik. Nah yang ketiga ini yang terakhir, pengeluaran akhir Bang Karni, yang memang fatal akhirnya akibatnya adalah karena kemudian partai sudah diiming-imingi dengan sistem ini bahwa nanti pemerintah yang akan membayar uang saksi. Jangan lupa seperti yang disebut oleh Pak Nudirman tadi. Sistem pemilu ini sebetulnya menyeret perhitungan itu banyak ke daerah. Dari PPK ke PPS. Suara sisa dihitungnya di daerah, gitu. Kalau dulu dihitungnya di pusat, ya kan? Nah, otonomi itu sebetulnya ditutup dengan pasal agar saksi itu dibiayai oleh negara. Tapi kami, terutama P3, ini termasuk partai yang ada di sini adalah partai yang membela supaya negara membayar saksi. Sebab satu-satunya nanti keabsahan yang bisa kita pegang itu adalah bagaimana PPS, bagaimana TPS itu jaminannya. Apakah kita rela kalau di situ kita tidak punya saksi? Tapi ternyata kemudian kita digerilya habis-habisan termasuk oleh KPK. KPK aktif menggerilya partai-partai yang dituduh akan menghabiskan uang negara karena meminta negara membayar saksi. Sebab begini penyelenggaraan pemilu itu Bang Karni, pagi-pagi mereka datang. Yang pertama kita sepakati dulu daftar pemilih tetap. Dan kalau tidak lengkap saksinya, dari situ mulai permainan. Nggak usah dihitung dulu. Kalau golput itu kan suara yang bisa dijadikan bahan trading. 100% di daftar DPT misalnya yang tidak memilih 50% atau 60% yang memilih, sisa 40%. 40% ini kan bisa kita hold untuk perdagangan. Kalau tidak ada saksi dari awal memang desainnya itu bisa curang begitu. Belum lagi nanti dicoblos, bagaimana sistem pencoblosannya, ada orang tua yang perlu bantu coblos dan sebagainya, itu semua memerlukan saksi. Dan karena itu keabsahan dan keberadaan saksi di TPS itu mutlak. Nah tapi kami ini kan digerilya ini, ya kan waktu itu, wah ini partai apa segala macam begitulah.
Nah sekarang kacau kayak begini. Coba kalau TPS-nya absah, itu kan tinggal kami sebagai partai manggil itu, kamu taken nggak di TPS? Kalau dia taken di TPS, kami dicurangi pun itu ada buktinya. Pasti kami rela. Orang saksi kami ada di situ karena dibiayai oleh negara, dan kami terima. Termasuk kalau klausulnya, misalnya saksi kami nggak ada. Kami nggak bisa komplain. Sebab tugas kami hanya mengadakan saksi dan negara yang membayar. Tapi karena ini ada partai yang hebat bisa membayar saksi, dan ini lokal ya sifatnya ya. Sebetulnya nanti kalau kita baca ini Bang Karni, kecurangan itu lokal. Tergantung dengan postur dari power struggle di situ, termasuk juga kekuatan uang di daerah itu. Saksi itu juga bukan cuma pertarungan antar partai. Pertarungan dalam partai pun terjadi. Jadi orang di dalam partai itu membayari saksi supaya orang separtai dengan dia pun dikalahkan. Ya alhamdulillah di PKS sih nggak ada. Tapi modus ini ada di mana-mana gitu. Jadi kalau kita berbicara sistem sebetulnya, sesungguhnya pemilu 2014 ini suka atau tidak telah melahirkan politisi-politisi dengan minat dan motif kepada uang itu sudah besar sekali. Yang menang, yang kalah tetangganya bilang, kasihan kamu ya, hartamu habis. Karena memang kenyataannya begitu. Yang stres-stres, ngambil gensetnya balik dari masjid dan sebagainya, itu kan modus ini. Yang kedua kalau dia terpilih, apa kata rakyatnya? Ya syukurlah kamu balik, nanti kamu bisa kembali modal katanya. Apa kembali modal itu? Motif untuk mencari uang di luar gaji dia yang diberikan oleh negara. Maka saya berani mengatakan, meskipun Pukat itu nggak tajam analisisnya ya, saya berani mengatakan bahwa orang yang terpilih sekarang memang dengan motif finansial yang kuat. Ini lubangnya sudah ada. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sebagai sistem kita mengatasi masalah yang sudah muncul ini? Saya mau tunda sebentar, jadi Anda habis ini kita dengar lagi. Tapi untuk mereka yang kalah, ini hiburan dari saya. Bukan sifat dasar politik bahwa orang-orang terbaik yang harus dipilih. Orang-orang terbaik tidak mau memerintah sesama warga negara. George MacDonald, penulis Skotlandia. Kita lihat sejenak.